Terima kasih, Pak. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi Pak. Pagi Pak. Ya, Pagi Bapak. bagi kita semua. Nah, tetap semangat ya untuk belajar pada siang hari pagi menjelang siang hari ini ya. Semangat Pak Pak. Chandra, Pak Rian, Apalagi kalau Pak ada Gilang, satu poin Pak. Pak Dian, Pak Mimar, Pak Arif, Pak Imam, Pak Gunjang, Bu Liana, Redi, dan Tineka. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Silahkan KM Bu Juliana untuk pimpin doanya. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih anak Bapak Ibu. Kita bersyukur ya pada kesempatan hari ini kita masih bisa diberikan anugerah ya, kesempatan untuk bisa belajar. Nah, belajar ini merupakan suatu anugerah ya yang kalau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya bisa membuahkan banyak kebaikan. Nah, pelajaran minggu lalu itu kita sudah membahas ya mengenai materi bagaimana menggunakan program aplikasi Microsoft Word ya untuk digunakan dalam pembuatan dokumen surat ya. Nah, jadi minggu lalu itu yang sudah kalian pelajari. Bapak lihat hasil pekerjaan kalian juga bagus meskipun ada beberapa yang masih perlu diperbaiki. Nah, sekarang kita matangkan hal yang kita perlu perbaiki dari materi kita di minggu yang lalu. Nah, adapun tujuan kegiatan pembelajaran pada hari ini, ya anak-anak, jadi itu adalah memfokuskan kepada pengintegrasian data dari program aplikasi Microsoft Excel ke dalam program aplikasi Microsoft Word. Nah, ini dikenal dengan istilah Object Linking and Embedding. Nah, istilah ini adalah istilah yang sangat penting dewasa ini karena kita di era globalisasi ini bekerja dengan berbagai macam data. Ya, nah sekarang data itu kalau kita bisa integrasikan dengan aplikasi Microsoft Word yaitu aplikasi pengolah kata, maka di situ kita bisa menyajikan laporan yang lebih variatif dengan berbagai data yang terintegrasi. Nah, tentunya hal tersebut kan mengefektifkan kita dalam bekerja. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama kita mempelajari proses integrasi antara aplikasi Microsoft Excel tersebut ya dengan aplikasi Microsoft Word. Nah, kemudian kita juga mempelajari penggunaan fungsi-fungsi sum, max, min, dan average, ya, juga penggunaan rumus di dalam Excel. Nah, terus kemudian kita juga akan belajar menggunakan fungsi if, ya. Nah, fungsi if itu fungsi logika di dalam Microsoft Excel. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, Bapak kan sudah share materi pembelajaran video ya untuk kalian simak di rumah ya sebelum kegiatan pembelajaran. Apakah semua sudah download materinya? Adakah siswa yang belum download? Sudah Pak. Sudah Bapak, Sudah. Ya, baik. Baik, kalau gitu kita bisa mulai ya kalau semua sudah siap dengan materinya di smartphone masing-masing. Nah, kita mulai dengan membagikan dulu LKPD ya. Nah, jadi KM silakan dibagikan LKPD-nya kepada seluruh siswa ya. Ini teman-teman LKPD-nya. LKPD-nya lebih 5 nih Pak, kebanyakan. Ya, Saya belum belum di depan. Oh iya beliau. Diganti Bu. Ini. Saya Ini belum, Bu. Bunjang. Bu, yang punya saya kotor Bu, minta Bu. Ih jangan diganti ya tuh Pak Mimar mah gitu. Ini nih tadi direbut sama Pak Reli terus jatuh ke bawah Bu. Oh yaudah nih. Udah ya, udah semua ya.
Sudah, Pak. Ya sudah. By the way, hari ini siapa yang tidak hadir ya? Bapak lihat kelihatannya hadir semua. Gimana sekretaris kelas? Apakah udah dicek ya kehadiran? Bagaimana kehadiran hari ini? Iya, hadir, Pak. Hadir semua ya? Oke, ya Bapak lihat juga bangkunya penuh, semua kalian hadir. Baik, kita lanjut ya. Nah, Nana, jadi yang mau pertanyaan yang mau Bapak sampaikan untuk coba kalian jawab yaitu apa yang terjadi ya, Nak? Kalau ya di dunia ini ya, itu tidak ada aplikasi Microsoft Word dan Excel. Itu pernyataan Bapak yang pertama. Terus yang kedua, kalaupun kita sudah terbiasa menggunakan Microsoft Word dan Excel, nah pertanyaan berikutnya, kalau kita punya banyak data, gimana cara untuk menggabungkan data-data itu menjadi satu kesatuan? Nah, jadi itu challenge ya bagi kita ya. Nah, sekarang kita mau coba menjawab challenge itu di kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, jadi bagaimana menggabungkan data-data yang ada di Microsoft Excel itu ke dalam aplikasi Microsoft Word. Nah, kita bagi dulu kelompok ya, Nak. Nah, jadi Bapak tugaskan untuk satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Nama-namanya sudah Bapak share ke ketua kelas, ke KM-nya. Jadi nanti silahkan kalian posisikan dulu tempat duduknya, pastikan sudah sesuai ya dengan yang daftar yang Bapak bagikan. Nah, jadi skenario pembelajaran hari ini adalah anak-anak kamu diminta untuk membuat suatu perhitungan ya dari data-data penjualan. Nah, jadi di sini di kegiatan hari ini ya kamu nanti akan diminta membuka lembar kerja Excel, kemudian diminta untuk memasukkan data-data penjualan ya yang unik ya setiap kelompok ya. Jadi di sini Bapak harapkan setiap kelompok punya data-data yang sudah disiapkan ya seperti yang Bapak arahkan di WA sehari sebelum pembelajaran untuk menyiapkan data-data tersebut. Nah, terus kemudian mari anak-anak kita buka LKPD-nya, kan sudah download juga kan LKPD-nya ya. Jadi kita buka dulu LKPD-nya. Bapak mau share dulu ya ini materi untuk kegiatan hari ini. Nah, anak-anak, jadi di sini ada salah satu bentuk ya laporan ya yang penting ya untuk di era digital ini, yaitu suatu proposal ya bagaimana membangun wirausaha online. Nah, di sini ini sebenarnya ini nanti akan juga menjadi tugas kalian ya di pertemuan kelima ya, di mana kalian nanti akan diminta untuk membuat proposal dengan menggunakan integrasi antara aplikasi Microsoft Excel dan aplikasi Microsoft Word. Nah, kalau kita lihat anak-anak, jadi gambaran laporannya seperti ini ya. Ini sebagai gambaran dulu, nanti Bapak akan share ya materi ini, tapi ini baru sebagai gambaran, sebagai kerangka kerja saja ya bagi kalian. Nah, yang ingin Bapak kalian amati di sini itu adalah ini yang menyangkut tabel ya. Nah, jadi di sini Bapak cepatkan saja ke bagian yang ada tabelnya ya. Nah, di sini ada tabel untuk bagian manajemen produksi, yaitu penghitungan bahan baku. Nah, jadi di sini kalian bisa melihat ya bahwa di sini tuh ada banyak perhitungan ya. Nah, di dalam perhitungan ini biasanya kamu mengerjakannya secara terpisah ya di lembar kerja Microsoft Excel untuk dihitung. Ya, nah dengan kegiatan pada hari ini kita skenariokan agar kegiatan perhitungan atau pemrosesan data ini bisa dilakukan di Microsoft Word. Nah, selanjutnya Bapak juga mau memperlihatkan ya tugas kalian juga untuk pertemuan yang ke-6, yaitu di sini kalian diminta membuat buku digital ya, buku digital. Dalam hal ini kamu diminta untuk membuat buku digital untuk mempromosikan produk wirausaha masing-masing. Ya, jadi di sini sekedar contoh saja, ini sebuah template ya, sebuah contoh. Nah, bagaimana mempromosikan produk wirausaha. Dan nanti di laporan ini juga akan terintegrasi dengan video ya, video. Nah, anak-anak di sini ada juga tabel. Nah, jadi di tempat yang pertama tadi Bapak lihat minta kamu amati ada tabel, di tempat yang kedua juga ada tabel. Nah, tabel ini
biasanya ini kalau kamu buat di Word tentunya tidak mungkin ya bagi kamu untuk memproses data. Nah, biasanya kamu melakukannya di Excel begitu, di aplikasi yang terpisah. Nah, pada kesempatan ini anak-anak kita mau mencoba ya menggabungkan, mengintegrasikan antara Word dan Excel sehingga kita bisa mengerjakannya di dalam dokumen Microsoft Word. Nah, selanjutnya Bapak ingin memperlihatkan kamu ini ya materi berikutnya, yaitu ya, inilah anak-anak yang disebut dengan object linking and embedding. Jadi secara gambar garis besarnya itu adalah kamu bisa memproses data-data yang ada di Microsoft Excel, ya. Nah, tapi di sini kamu mengerjakannya di dalam dokumen Microsoft Word. Nah, jadi di sini kamu bisa lihat ya, kamu bisa melakukan banyak perhitungan dan pemrosesan data di sini. Ya, nah itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, coba dilihat di LKPD-nya. Jadi di sini di bagian pertama, di sini kamu bisa melihat materi pembelajaran. Nah, kalau kamu mengalami kesulitan dalam memahami materi-materi, silahkan dibuka ini linknya ya. Jadi tinggal tap saja untuk membuka link ke materi pembelajaran ya. Nah, di sini ada 7 kegiatan, tujuan kegiatan dan tujuan pembelajarannya untuk hari ini. Silahkan kalian cermati. Nah, kemudian di sini ada video juga ya, video yang bisa kalian saksikan selama proses diskusi berlangsung. Ya, jadi silahkan di tap saja untuk membuka video. Nah, jadi anak-anak tugas kamu adalah ini seperti yang dipaparkan di dalam LKPD, yaitu mulai dari urutan 1 ya, membuat orientasi halaman ya, terus kemudian ukuran kertasnya ditetapkan, menetapkan header dan footer. Ya, kemudian kita memasukkan object linking and embedding. Ya, nah di sini kamu diminta untuk menyiapkan data-data dari tabelmu sendiri. Ya, dan tabel data-data ini tentunya disesuaikan dengan produk wirausaha yang kamu lakukan. Nah, kalau kamu yang dari kuliner, mungkin bisa memasukkan data-data penjualan barang-barang dari kuliner. Kalau yang busana bisa fashion. Untuk yang TKJ mungkin menjual data-data penjualan perangkat hardware dan lain-lain. Nah, itu silahkan kalian siapkan dulu ya. Kan ini sudah Bapak minta sehari sebelumnya. Ya. Nah, ini LKPD-nya. Jadi di sini nanti juga kalian diminta menjawab beberapa permasalahan, dan di situ ada link ya bagi kalian yang merasa nggak jelas, sulit menjawab. Nah, diskusikan materinya dengan membuka link pembelajaran ya. Nah, anak-anak, jadi kita masuk ke tahapan pertama ya sebelum kita melakukan kerja kelompok. Nah, jadi Nana, jadi di sini studi kasus ya. Nah, di dalam video itu Bapak memberikan gambaran studi kasus bahwa kalau kamu melakukan pemrosesan data di Excel, itu maka jika kamu membuka bisa mengintegrasikannya dengan Word, maka di sini kamu memiliki banyak efisiensi dalam bekerja. Ya, jadi di studi kasus yang di dalam video itu, nah itu menunjukkan hal ini. Nah, sekarang apa yang harus kamu lakukan? Ya, nah sekarang buat tabel untuk perhitungan wirausahamu sendiri. Nah, dalam hal ini di sini kamu melibatkan perhitungan-perhitungan untuk menggunakan rumus ya seperti ini ya, di dalam kolom total beli, terus kemudian di dalam kolom jumlah diskon, total bayar, terus kemudian menggunakan fungsi sum, max, min, average, if ya. Nah, seperti yang sudah digambarkan di dalam video yang kalian saksikan ya. Nah, jadi permasalahan apa yang harus kita pecahkan pada hari ini, yaitu bagaimana mengolah data-data penjualan di Excel menggunakan fungsi sum, max, min, average, dan if, dan mengintegrasikan lembar kerja Excel tersebut pada dokumen Word. Nah, itulah challenge dari kita hari ini. Ya. Nah, kalian sudah dibagi dalam kelompok. Nah, mulai dengan memasukkan data, terus kemudian mencoba melakukan perhitungan-perhitungan dengan rumus dan formula sum, max, min, average, terus fungsi if yang kalian pilih sendiri. Nah, khusus untuk fungsi if, nah di sini Bapak memberikan sebuah petunjuk ya, bagaimana fungsi if itu dikerjakan sampai akhirnya dia bisa dituliskan di sini. Nah, coba kalian amati bagaimana prosesnya dari mulai membuat pertanyaan sampai fungsi itu terjadi. Nah, di sini kalian boleh memodifikasi fungsi if-nya ini ya untuk digunakan di kolom bonus misalnya, ya. Nah, demikian. Adakah yang mau ditanyakan mengenai kegiatan hari ini? Ada yang belum jelas? Silahkan ditanyakan dulu.
Itu Pak, untuk integrasi dari Excel ke Microsoft Word itu tinggal di blok saja ya Pak, copy kemudian dipaste di Word ya Pak, gitu ya? Ya, berbeda. Nah, jadi dengan itu bisa kamu coba sendiri nanti ya, dengan dicoba saja dengan sistem copy paste, lalu dengan cara dengan integrasi dengan Ole. Nah, nanti kamu bisa simpulkan sendiri ya, apa kelebihan dan kekurangannya, ya. Baik Pak. Ya, silahkan dicoba saja. Nah, nanti waktu praktek kamu coba sendiri. Nanti kamu akan lihat hasilnya dengan metode yang Bapak gunakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Rian, ada yang mau ditanyakan, Pak Rian? Iya Pak, kecil-kecil itu Pak, saya nggak lihat ininya. Oh iya, itu nanti ya di perangkat smartphone kamu, kalau kamu buka nanti kamu bisa zoom itu ya gambar-gambarnya kalau di smartphone. Iya. Ya nanti bisa di zoom sendiri gitu ya. Kalau dari HP bisa Pak di Ya bisa. editnya. Jadi materi ini sudah Bapak share dan Bapak minta download yang lalu, sehingga kamu bisa buka materi sendiri ini di HP masing-masing. Ya. Ada lagi yang mau Baik, ditanyakan? Bu Enjang, ada yang mau ditanyakan, Bu Enjang? Enggak, Pak. Nggak ada. Pak Redi, gimana Pak Redi? Itu yang tabel Pak, kalau misalkan di bisa diurutkan ya Pak itu daftar namanya dan sebagainya. Oh ya tentu. Nah ini akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah untuk kali ini Bapak minta kamu membuat project ya, dalam hal ini tugas ya, dalam hal ini kamu diminta mengolah data-data produk wirausahamu sendiri. Nah untuk Pak Redi sendiri, produk wirausaha apa yang mau kamu tampilkan data-datanya di sini untuk diolah? Pak Redi, dari program kalian apa ya? TKJ. TKJ. Nah kira-kira untuk TKJ wirausahanya apa itu Pak? Membuka servis komputer sama servis komputer. jaringan. Nah, berarti nama-nama layanannya bisa dituliskan ya Pak di situ ya? Oh ya siap. Terus harga-harga setiap layanannya juga bisa dituliskan. Nah, terus kemudian kalau Bapak punya cabang ya, misalnya cabang itu bisa dimasukkan cabangnya, kotanya di mana. Lalu pendapatannya per hari bisa dihitung dengan formula rumus dengan fungsi sum, max, min, average, dan juga fungsi if. Nah, kalau fungsi if di dalam contoh saya tadi kan sebagai promosi, Pak. Nah, kalau Bapak akan menggunakan fungsi if itu untuk menyatakan apa, Pak? Apakah promosi juga atau yang lainnya? Promosi produk yang lain kayaknya. Oh iya, bagus sekali idenya. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, maka kita langsung saja mulai kegiatan kelompok kita pada hari ini ya. Silahkan bekerja dalam kelompok, diskusikan segala sesuatunya. Nah, jadi Bapak ingatkan bahwa jika ada hambatan dan kamu mengetahui bahwa kelompok yang lain itu berhasil mengatasi, maka kamu bisa berkonsultasi dengan temanmu di kelompok yang lain. Ya. Nah, terus kemudian bisa sharing begitu. Nah, nanti untuk masalah yang sulit, Bapak berikan ini penawaran ya 10 poin ya dari untuk yang bisa memecahkan permasalahan sulit tersebut dalam waktu 2 kali 24 jam. Ya, nanti harus share solusinya di WA di Google Classroom ya. Ada yang mau ditanyakan kembali? Kalau tidak, nah kita masuk kegiatan belajar kelompok. Nanti Bapak akan berkeliling ya untuk mengamati dan membantu kalian dalam kesulitan-kesulitan mengerjakan aplikasi ini. Silahkan dimulai ya, Nak ya. Baik, Pak. Nah, baik, kegiatan praktek kita sudah selesai dan Bapak sudah melihat ya pekerjaan beberapa temanmu itu sangat bagus ya. Nah, jadi di sini Bapak mau mengangkat ya. Nah, di sini Bapak mau mengangkat topik dulu ya untuk menjadi perhatian karena Bapak melihat ya banyak tadi siswa juga yang mengalami kendala ya dalam penulisan if. Nah, jadi di sini ada sintaks ya atau tata cara penulisan yang perlu diperhatikan. Jadi mungkin dalam menggali tadi kalian kurang mendalami aspek sintaks ya. Jadi Bapak tekankan kembali. Nah, jadi di sini untuk penulisan sintaks if yang benar itu adalah seperti itu gambarannya ya. Nah, jadi kalau tinggal kalian
analisa ya di fungsi if masing-masing. Nah, untuk fungsi if di baris yang kedua, nah siapa yang bisa menemukan kesalahan penulisannya? Saya, Pak. Ya, bagaimana Bu? Apa yang salah dari penulisan baris kedua itu? Itu sepertinya sebelum BTM belum ada tanda petik ya, Pak? Belum ada tanda petik. Bagaimana tanggapan yang lain? Pak Dian, bagaimana pernyataan dari Bu Yuliana, benar nggak Pak Dian? Betul Pak, harusnya memakai tanda kutip Pak. Ya, bagus sekali. Nah, itu dengan mengetahui ini, maka kendala-kendala kalian mulai berkurang ya dalam menggunakan fungsi if. Bagaimana dengan baris yang ketiga, Pak? Bapak Ibu, adakah yang bisa menemukan kesalahan dari penulisan sintaks if? Mungkin saya Pak, Ya, mangga, Pak. setelah souvenir payung, tanda kutip itu harusnya ada tanda koma Pak. Ah iya, tepat sekali. Ya, memang itu bagus, pengamatannya cermat ya. Nah, berikutnya ada yang bisa membantu lagi untuk baris ketiga. Tidak adanya sama dengan Pak. Ya, tanda sama dengannya. Ya, ternyata kalian semakin mahir ya dalam menganalisa penulisan atau sintaks. Karena tadi dalam praktik Bapak lihat ya, banyak anak juga yang terhambat ketika menuliskan ini. Nah, yang terakhir, untuk yang terakhir, ini Bapak spesial bertanya ke Pak Imam nih. Pak Imam, gimana Pak Imam solusinya? Imamnya lagi ngantuk Oh, Pak. Pak Imamnya lagi ngantuk. Baiklah, kalau gitu kita lanjutkan ya berikutnya, yaitu kesalahan penulisan pada fungsi sum. Nah, ini ada beberapa kesalahan penulisan yang Bapak temukan tadi ya ketika berkeliling. Nah, siapa yang bisa mengidentifikasi kesalahan penulisan di baris kedua? Saya Pak, Ya, bagaimana Pak? itu kurang titik 2 antara L4 dan L6-nya ya. Ya, baik, tepat sekali ya nak. Jadi ini solusi yang tepat ya untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, anak-anak, untuk solusi baris kedua, ketiga, keempat, dan kelima, nah itu karena kalian sudah memahami, bisa didiskusikan kembali di dalam kelompok ya anak-anak. Nah, jadi tadi kegiatan pembelajaran yang kita lakukan itu adalah kegiatan pembelajaran yang melibatkan 4 aspek ini ya. Jadi kamu dilatih untuk berpikir kritis, mengatasi masalah, terus berkolaborasi bersama, juga mengasah keterampilan ya dan kreativitas. Ya, jadi di sini kita sampai di ujung ya, di mana Bapak mulai melihat ya bagaimana bentuk solusi ya dari kegiatan yang kamu lakukan. Nah, di bagian akhir ini Bapak tadi sudah melihat presentasi dari beberapa siswa. Nah, Bapak angkat ya yang ternyata masih ada ini permasalahan ya. Nah, di sini permasalahannya adalah di fungsi if-nya masih terkendala. Nah, di sini ada dialami oleh temanmu yang satu orang ya. Nah, untuk teman-teman yang lain kira-kira bagaimana solusi dari if yang ini? Bagaimana seharusnya, kesalahan apa yang terjadi di dalam penulisan fungsi if ini? Pak Miman, Kutip. Pak Rian, mangga. Kayaknya kurang kutip Pak di Jakarta sama free french fries-nya ya. Ya, kutipnya di Jakarta kurang, french fries-nya juga kurang. Tepat sekali Pak Rian ya. Jadi ini juga menjadi perhatian bagi kalian semua ya untuk lebih cermat dan teliti lagi dalam menulis fungsi if-nya. Ya. Nah, demikian anak-anak kegiatan kita pada hari ini. Nah, hasil pekerjaan kalian di-upload ya ke Google Form-nya Bapak ya. Nanti untuk Bapak periksa lebih lanjut. Nah, tolong lembar LKPD-nya dikumpulkan kembali ya anak-anak. Nah, terus kemudian di sini kita mau coba tarik kesimpulan pada akhir kegiatan pembelajaran ini. Nah, jadi siapakah yang bisa memberikan kesimpulan di akhir pembelajaran ini mengenai materi yang baru saja kita tanya jawab ya secara interaktif tadi? Kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Pak Gilang mungkin, gimana kesimpulannya Pak Gilang? Kalau dari saya Pak, mungkin
Dari tata cara penulisan itu ya Pak harus sesuai dengan aturan dan jangan sampai ada yang terlewat. Intinya kita harus teliti dan cermat mungkin Pak ya. Ya, baik, ditampung. Terus dari Pak Pak Redi, gimana Pak Redi? Kesimpulannya masih dipikirkan, Pak. Oh, masih dipikirkan. Kenapa Pak Redi? Kenapa bingung Pak Redi? Iya, masih ada kesulitan, Pak. Ada Sedikit. kesulitan. Dalam hal apakah? Dalam penulisan yang tadi tuh, Pak. Yang if ya? Atau yang Iya. yang if? Iya, yang if. Oke. Nah, jadi anak-anak, karena ini sudah kita di bagian akhir, Bapak akan memberikan petunjuk ya, bahwa penulisan fungsi if itu, ya, fungsi if itu dimulai dengan kata sama dengan, terus kemudian if. Nah, terus kemudian dikurung buka. Nah, di dalam kasus ini, nah di sini mau dicari ya perhitungannya bahwa jika penjualannya dilakukan di kota Jakarta, maka bentuk promosi yang didapatkan adalah buy one get one. Ya, tetapi kalau bukan di Jakarta, maka dia hanya mendapatkan bentuk promosi free french fries. Nah, jadi di sini di dalam fungsi if ini ada kesalahan ya, yaitu pertama yaitu F3-nya. Ya, F3. Nah, mohon diperhatikan bahwa data kota itu, Jakarta itu, bukan berada di sel F3, tetapi seharusnya berada di sel F4. Ya, kita coba cermati di situ. Kota itu Jakarta, betul F4 anak-anak? Betul ya? Nah, kemudian di bagian tengah, yaitu bagian yang dilaksanakan jika fungsi itu berhasil dipenuhi kriterianya, jadi jika penjualannya dilakukan di kota Jakarta, maka bentuk promosi yang didapatkan konsumen adalah buy one get one. Nah, sedangkan kalau tidak, maka fungsi bentuk promosi yang dihasilkan itu adalah free french fries atau mendapatkan kentang goreng secara gratis. Nah, itu anak-anak, jadi Bapak tutup ya kegiatan praktik kita pada hari ini. Terus kemudian untuk materi pembelajaran besok, nah kita akan masuk ke pengintegrasian yang kedua, yaitu bagaimana mengintegrasikan Microsoft Excel dengan Microsoft Word, tapi kita menggunakannya dengan fitur mail merge. Nah, sebagai kegiatan akhir, nah Bapak minta kalian mengerjakan 5 soal HOTS ya di link yang sudah disediakan, jadi jawaban kalian berupa essay. Nah, sebetulnya kalau kalian melakukan setiap tahapan praktek itu dengan benar, kalian akan mampu menjawab soal-soal ini dengan baik. Ya, nah, coba silahkan dijawab, waktunya hanya 5 menit saja, nak. Jadi singkat, padat, dan jelas ya. Ya, Bapak sudah lihat hasil pekerjaan kalian ya. Jadi di sini untuk siswa-siswa yang nilainya Bapak tetapkan di bawah 75, nanti Bapak akan memberikan tugas-tugas tambahan atau Bapak menawarkan untuk menjelaskan kembali di kesempatan yang disepakati. Demikian tindak lanjutnya. Baik, kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini ya. Nah, kita kembali doa. Nah, silahkan Bu KM untuk memimpin doa kita di akhir kegiatan pembelajaran ini. Oke, sebelum kita berakhir untuk pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih anak-anak untuk kedatangan kalian hari ini. Semoga segala sesuatunya berjalan dengan baik. Nah, belajarnya kalian juga dimudahkan dan dilancarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.